Sallallahu ala Muhammad. 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 Ya Rabbi sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pengajian fikih yang kemarin semalam menerangkan tentang wajib bagi mayit, yaitu yang terakhir dikuburkan di dalam liang lahat dengan menghadap kiblat dan diturunkan, dimulai dari arah kepala, dipegang dengan halus, wa yaqulu alladhi yulhidu, atau diturunkan dengan lemah lembut, dengan halus, dengan hati-hati, wa yaqulu alladhi yulhidu, dan kita sebagai orang yang takziah atau yang mengikuti menguburkan mayit, yaitu mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau membaca minha nu'idukum wa fiha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa yad'u fil qabri ba'da an yu'ammiqa qamatan wa basatan. Dibaringkan dalam kuburan setelah kuburan tersebut sudah diperdalam dengan kira-kiranya, yaitu orang yang berdiri, sedalam orang yang berdiri. Terus kemudian kuburan itu diratakan, lalu tidak boleh dibangun di atasnya, wala yujassasu, dan haram hukumnya menyemen atau menghias-hiasi kuburan. Kemudian juga yaitu tidak boleh menangisi mayit min ghairi nawhin wala syaqi jaybin, tanpa ada unsur meratapi sampai merobek-robek kerak baju ataupun menampar pipi. Dan wa yu'azzalu ila 3 ayyamin min dafnihi, yaitu boleh takziah dari mulai dikuburkan sampai 3 hari. Dan kita perlu ingat lagi, tidak boleh dikuburkan 2 orang dalam satu liang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Kitab zakati utawi iku kitab menerangkan bab zakat. Tajibu wajib zakat atau zakat fi khamsati asya'a ing dalam 5 pira-pira siji. Wa ya utawi khamsatu asya'a al-mawashi iku pira-pira hayawan utawa raja kaya wa manulan, pira-pira barang kang diniroga, wa zuru'u lan tanduran, wa timarun buah-buahan, wa urudut tijarati lan barang dagangan. Faman mawashi fatajibu zakatu fi 3 jenis minha, wa ya ibil wal baqar wal ghanam.
Tapi perlu diingat sebelum kita mengucap bab zakat, tentunya ketika kami ulangi ya, yang semalam itu ketika mayit, yaitu dalam keadaan orang yang belum semasa hidupnya, sholatnya jarang-jarang ataupun amal ibadahnya kurang, meskipun toh dalam mata kasat mata yaitu terlihat dalam kuburan umum ataupun apa, ya tidak perlu kita sanggup pautkan dengan hal-hal yang tidak perlu kita ucapkan atau tidak perlu kita logikakan, karena pada dasarnya kalau semuanya itu adalah unsurnya alam, yaitu kita lebih baik memikirkan ya unsur alam itu daripada kita memikirkan hal-hal yang lain. Karena tentunya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil janbi wa sahibi bil janbi wa min sabilillah. Tentunya wa'budullaha, ada perintah untuk menyembah pada Allah, wala tusyriku bih, dan jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kalau ada perintah dari Allah sendiri untuk menyembah Allah, berarti intinya maknanya dari ini kita tidak menyembah selain Allah, atau la ta'budu ghairallah, tidak menyembah selain Allah. Nah, kalau terjadi pada saat sekarang ada orang sudah iman percaya sama Allah dan dia juga tahu bahwa kondisi dia tidak sholat itu dosa bagi dirinya, tapi karena kesadaran itu maka tentunya dia tetap mukmin, artinya orang yang beriman. Jangan kita menganggap orang yang kurang sholatnya atau kurang sempurna sholatnya, jangan menganggap itu demikian. Karena tentunya kalau ada perintah tentunya di dalamnya mengandung larangan. Larangannya tidak boleh menyekutukan Allah. Kalau orang tersebut tidak menyembah pohon, tidak menyembah batu dan sebagainya, dan dia sudah wahidubi, mengesahkan Allah, berarti sudah termasuk mukmin. Nah, tentunya di sini juga seperti wabil walidaini ihsana, melakukan hal-hal kebaikan terhadap orang tua. Kalau kita melakukan hal kebaikan, perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya perintah itu ada sebuah larangan di dalamnya. Larangannya banyak, meskipun tidak tertera dalam Al-Quran. Contoh, Al-Quran tidak menerangkan atau mengucapkan tentang jangan pukul orang tua. Ada wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Jangan membentak orang tua. Ucapkan yang hal-hal yang baik. Nah, itu membentak. Artinya yang tidak boleh membentak jangan dibalik, berarti mukul boleh. Enggak seperti itu. Tapi ada kias aulawi, lebih memukul. Toh ngomong kasar, juga tidak boleh, apalagi memukul. Artinya kias aulawi itu luwi-luwi atau lebih. Maka di sini ada suatu ilat dari ada ilat pada huruf, ada pada huruf yang lebih aula atau lebih, sehingga keduanya sama-sama berlaku dosa. Mengucapkan kata kasar ataupun ketika disuruh nah itu ada sudah dosa. Apalagi yang lebih besar mafsadatnya atau ilatnya, yaitu memukul. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib diwajibkannya zakat yaitu atas dasar 5 suatu atau 5 perkara, yaitu al-mawashi. Yang pertama yaitu hayawan, yang kedua asman, yang punya harga,
yaitu dengan tafsiran yaitu seperti az-zahab wal fiddah, yaitu perak dan emas atau emas dan perak, wa zuru' dan tanaman, wa thimar dan buah-buahan, wa urud tijarah dan barang jualan atau dagangan. Fa ammal mawashi fatajibu zakat fi thalathati ajnasin minha wa yal ibil wal baqar wal ghanam. Adapun hewan yang wajib dizakat yaitu ada 3 jenis. Wahya al-ibil, pertama yaitu sapi, wal baqar dan wa ibil onta, wal baqar dan sapi, wal ghanam dan bedus. Urud tijarah al-aslu fi wujubi zakati mutlaqan. Asalnya ini dalam hal kewajiban zakat itu secara mutlak semuanya. Mawasi asman wa zuru mastimar wa tijarah itu ayat yang mewajibkan ketika turun mewajibkan zakat. Turun yang pertama yaitu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yaitu dengan sejarah bersamaan atau berbarengan dengan siapa yang mengembala kambing. Sebelum mengembala kambing tak punya selai kayu pun cuma satu helai dan sesuatu suami istri, terus minta sama Rasulullah, dimintakan doa supaya kaya. Ini sahabat siapa? Nah, terus dikasih kambing yang sedang hamil. Nah, iya di ujung kita ya, tapi lupa ya. Terus khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah min amwalihim dari sebagian harta-harta mereka, itu shadaqatan, ambillah zakat. Arti shadaqah di sini ya zakat. Zakat itu arti tersendiri yaitu membersihkan. Tutahhirukum wa tuzakkihim biha, bisa membersihkan, mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan dengan zakat. Taubah. Tuslihu ahwalahu wa tuhaffiruhum minasyuhi wa nahbih. Dan maslahat zakat tersebut yaitu menyelamatkan dari tingkah manusia atau keadaan manusia dan menjaga mereka dari sifat kikir dan semacamnya. Wa yastahiquna biha al-madiyah wa tana, dan keberkahan atau manfaat di antara lain dari sedekah yaitu bisa orang itu bisa terpuji, wa tana, dan mendapatkan pujian, artinya ya terpuji. Wa hadis minha qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mu'adz radhiyallahu anhu indama wajahu ila Yaman. Hadis-hadis di antaranya yang mewajibkan zakat yaitu hadisnya Rasulullah SAW kepada Mu'adz radhiyallahu anhu indama wajahu ila Yaman, ketika Rasulullah SAW mengutus beliau ke Yaman, yaitu dengan kata-kata fa'alimhum annallahu iftarada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqaraihim. Beritahukan pada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi mereka atau atas mereka shadaqatan, yaitu zakat, tukhadhu min aghniyaihim, di mana zakat ini diambil dari orang-orang yang kaya, fa turaddu 'ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan pada orang fakir. Riwayat Bukhari wa Muslim. Wa amma wujuduha fil asya'il madhkura fa sayati adillati fi mawaqi'iha. Adapun kewajiban zakat di sini hadis-hadisnya atau keterangannya sangat banyak. Fa sayati adillati fi mawaqi'iha, namun saya akan kata soal apa yang alif ini atau yang mengarang atau menukil ya karangannya atau di awal ini minal wajib takrib ini dari takrib. Jadi saya akan jelaskan nanti di tempat-tempatnya. Kemudian
Dalla ala wujubi zakat li hadhihi ajnas wa ala katsiri min syurutiha al-atiyah. Sama juga yang menunjukkan atas kewajibannya zakat jenis-jenis yang saya sebutkan dari 5 tadi, yaitu sangat banyak syarat-syaratnya. Wa ala katsiri min syurutiha, syarat-syaratnya atau keterangannya sangat banyak yang akan datang nanti. Sebagian hadis yaitu marwawi Bukhari, yaitu datangnya dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu kataba lahu kitaban wa ba'atha bihi ila al-Bahrain. Dari Anas bin Malik bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menulis suatu surat dan mengutusnya ke Bahrain, di dalam awal suratnya yaitu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Hadhi faridatul shadaqah allati faraduha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala muslimin faman sa'alaha min muslimin 'ala wajhiha falyuqtaha wa man salafaha fala yuqta. Ini sedekah diwajibkan seperti halnya Rasulullah SAW mewajibkannya atas orang-orang muslimin. Barang siapa yang memintanya dari orang-orang muslim ala wajiha, atas arahnya sedekah atau ketentuan sedekah atau sesuai aturan sedekah, falyuqtaha, maka berikan sedekah tersebut. Wa man sa'ala fawqa falyuqtaha, apabila meminta, barang siapa yang meminta lebih falyuqtaha, maka jangan diberikan. Artinya bahwa di sini ketika pertama kali ayat sedekah diturunkan, ayat zakat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan hadis juga baru keluar atas dasar firman Allah, tentunya menjadi dalil atau bukti bahwa sedekah itu ada aturannya, ada aturan mainnya. Segalanya nisab onta perlu diketahui 5 onta yaitu 1 kambing, 10 onta yaitu 2 kambing, 15 onta yaitu 3 kambing, 20 onta. Kalau kita memiliki 20 onta berarti 4 kambing. Kalau semuanya 25, maka wajib bagi kita mengeluarkan anak onta berumur 1 tahun, namanya yaitu bintu makhot. Bintu makhot itu namanya anak onta yang berumur 1 tahun atau masuk ke 2 tahun, usia 2 tahun. Kalau semuanya sampai mencapai onta tersebut 36, maka yang dikeluarkan yaitu bintu labun. Bintu labun ini nama anak onta juga, perempuan, jenisnya perempuan, usianya 2 masuk 3 tahun. Kalau semua yang mempunyai 46 onta yaitu namanya hikkoh. Hikkoh itu anak onta sama bedanya umurnya saja, yaitu memasuki umur 3 tahun, memasuki umur 4 tahun. Umur 3 tahun toh sudah bisa menjadi zakat dari 46 onta dan 91 dan seterusnya. Nanti diterangkan ke babnya masing-masing. Wa syara'itu wujubi sitatu asya al-Islam wal kharijatu wal milku tam wal nisabu wal haul was saumu. Adapun syarat-syarat wajibnya zakat itu ada 6. Yang pertama yaitu Islam, harus Islam. Yang kedua yaitu merdeka. Kalau budak mempunyai banyak harta tidak menjadi wajib. Namun di sejarahnya tidak ada budak yang kaya raya, artinya mempunyai sampai 1 nisab dan diwajibkan zakat. Wal milku tam, pemilikan sempurna, artinya tidak mengembarakan milik orang lain ataupun bukan barang titipan, tentunya mempunyai milik sendiri. Wan nisabu, dan mencapai 1 nisab. Wal haulu, dan sampai 1 tahun. Wasaumu, dan dikembangkan. Kalau wasaumu ini
tentunya untuk berbeda pendapat khusus untuk syat atau kambing. Makanya ada juga kalau semuanya di satu daerah digembalakan namun berupa bukan kambing tapi sapi ataupun sejenis sapi kerbau. Nah itu apakah wajib keluar zakat? Sedangkan wasaum ini melekat pada syat atau kambing. Kita contoh punya kambing 40 wajib zakat, namun kita ngarit sendiri itu dibilang kewajiban zakat. Kalau seumpamanya sapi mencapai 30 ekor sapi digembalakan, itu pertanyaannya apa wajib zakat? Nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisabu ay yakuna al-malu qadran muayyanan. Yang dimaksud nisab yaitu harta yang telah dikira-kirakan yang jelas, artinya ta'yin yaitu jelas. Artinya suatu harta yang wajib untuk zakat, ukurannya jelas. Hatta tajibu fi zakat, sehingga wajib mengeluarkan zakat. Wa fil misbahil munir wa al-qadrul al-muqtabaru li wujubi zakat. Dalam kitab Misbahul Munir yaitu al-qadru, takaran, kadar, ukuran, wal al-muqtabaru yang tentunya dihasilkan dari suatu kesepakatan bersama ataupun melalui uji ataupun diskusi. Nah itu al-mu'tabar, artinya itu al-mu'tabar itu bisa terkenal dan sebagainya, namun diartikan suatu ukuran yang telah dipahami atau telah disepakati diwujudi zakat atas barang yang diwajibkan zakat. Terus yang wal haulu, apa arti haul? Qauli sallallahu alaihi wasallam, haul tersebut atas dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi haul. Tidak ada satu harta yang wajib zakat sehingga yahula alaihi haul, sehingga yahulu sehingga temuko apa alaihi atas zakat al haul apa setahun, sehingga sampai 1 tahun. Harta tersebut contoh kita punya emas, beli bulan November, Desember, Oktober, November, September beli, November, Oktober, November, Desember, Januari. Ketika Februari anak mau ini, meskipun ketika kita punya 20 gram emas murni wajib zakat, ketika di bulan 4 bulan kemudian kita jual, berarti tidak sampai wajib zakat, meskipun dalam hitungan nisab atau takaran wajib zakat. Tapi kalau belum nyampe 1 tahun maka tidak wajib zakat. Contoh, karena emas ini di dunia atau di zaman sekarang sangat menjanjikan sekali untuk investasi, kita nabung emas, berupa emas. Meskipun bukan kita yang megang, kita di suatu instansi atau perbankan ataupun orang lain yang megang, tapi akad pertama emang investnya atau tanamnya emas. Ketika belum nyampe 1 tahun kita dapat dengan cara apapun di situ sistemnya, contoh kayak arisan kita dapat, artinya kita sudah diambil yang namanya emasnya. Kurang dari 1 bulan itu dari 1 tahun berarti tidak wajib
zakat karena pas haul itu dalam 1 tahun. Secara fikih memang ia tidak mewajibkan atau tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Namun kalau emang unsurnya emang kayak sistem kayak gitu tidak ada masalah. Yang bermasalah seperti ini, kita pegang emas kurang sebulan biar menghindari wajibnya zakat, kita belanjakan atau kita jual sengaja. Sebulan lagi 1 tahun, kalau 1 tahun kita wajib zakat. Nah, secara fikih tidak ada masalah juga karena belum sampai 1 tahun. Namun kalau ada unsur ngakal-ngakali hukum yang saya sebutkan tadi, ya tetap nanti Allah juga akan ngakal-ngakali, karena sesuai sabda Nabi, orang yang menyimpan emas tanpa dizakati maka tempatnya di neraka. Karena ada hadis Nabi dan Rasulullah pasti nyata. Tentunya nanti Allah juga berlaku makar demikian, dan lebih pintar lagi dari manusia. Di bejana taruh panas. Nah, ya Allah, apa salah saya? Oh, ya aku dulu waktu di dunia menyimpan harta seperti emas dan tidak wajib dan tidak zakat loh. Kan belum 1 haul atau 1 tahun. Dan terus apa masalahnya? Saya juga tidak membakar, cuma naruh di bejana. Setara makar-makaran. Kalau makar itu bahasanya mempolitisir politik, atau bisa mengakal-ngakali. Nggak boleh. Wasaumu huwa ar-rahyu lil masyiyah fi kala'in mubahin kullil hauli aw aktsara. Wasaumu itu artinya ar-rahyu naon lil masyiyati lil masyiyati maring rejokoyo fil kala'in dalam lapangan mubahin kang diwenengaken kullil hauli kullal hauli dalam saben-saben tahun atau aktaru tawali akhir. Jadi artinya asaum sendiri yaitu mengembalakan hayawan di lapangan yang dibolehkan setiap tahun atau lebih dari itu. Jadi memang dibolehkan. Kalau emang ada yang punya terus membolehkan, tidak ada masalah. Namun kalau seumpamanya tidak dibolehkan, mengembalakan tidak boleh, berarti haram mengembalakan karena harus ada izin yang punya. Itu nanti tidak diwajibkan zakat karena pasti ada unsur nanti masalah di depan, nyampe belum 1 tahun atau baru 6 bulan terus diusir lagi. Sudah jelas tanamannya juga nanti diarahkan ke hal-hal kayak begini, mungkin ya subhat, namun jelas haram kalau semuanya kayak di Jawa Timur atau satu daerah tertentu. Jadi kayak apa, suka itu rumput itu emang ditanam. Nah, kita nggak boleh membiarkan hayawan kita begitu saja terus makan rumput orang lain. Di satu daerah tertentu, kalau di daerah agak perkotaan terus kayak kebun atau di sini ya ada masalah. Yang penting jangan mengganggu jalan meskipun. Namun hal seperti ini kayak mengganggu jalan ini tidak ada kaitannya dengan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a bi kita di Abi Bakr radhiyallahu anhu fi sadaqah fi sa'imatiha. Yang telah tertulis di kitabnya di tulisan atau suratnya Abu Bakar, tulisan atau kitabnya Abu Bakar radhiyallahu anhu fi sadaqatil ghanami, dalam sedekah atau zakat ghanam atau kambing fi sa'imatiha, di dalam ngumbar.
Ya ngumbar hewan itu dibiarkan makan sendiri apa namanya? Ngumbarnya. Wal aslu fi wujubi zakati fihima. Adapun asal di dalam hukum wajibnya zakat atau turunnya wajibnya zakat yaitu qauli ta'ala dalam firman Allah Ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Tentang orang-orang yang menyimpan emas dan perak wa la yunfiqunaha dan tidak menafkahkannya di jalan Allah atau membelanjakannya di jalan Allah, fabashshirhum maka beritahukan kepada mereka bi'adzabin alim dengan siksa yang pedih. Wal kanzu wal malul alladzi lam tu'addu zakatahu. Apa sih artinya menyimpan tersebut? Menurut satu ulama menafsirkan dari kanzu yaitu menyimpan di sini harta yang tidak dilaksanakan zakatnya atau tidak diberikan zakatnya. Rawal Bukhari di tafsirnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu min kanzima falam ya'du zakataha fawailul lahu. Dalam tafsirnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, man kanazaha barang siapa yang menyimpan harta falam ya'di zakataha dan kemudian dia tidak memberikan zakatnya atau mengeluarkan zakatnya fawailul lahu maka tempatnya di neraka wail. Nah, fawail itu artinya sendiri menurut bagian orang tafsir yaitu wail itu artinya neraka, satu nama di dalam neraka. Fawailul lil musallin maka neraka wail bagi orang-orang yang musallin sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, orang yang melupakan sholatnya. Nah, kemudian sebagian penafsir juga artinya hanya sebuah ancaman saja, karena ancaman di akhirat itu ya bisa menjadi azab tertentu, maka wail itu artinya sendiri ancaman, maka dia ancaman baginya fawailul lah. Wa marah musliman Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibin dhahabin wala fiddah, tidak ada orang yang memiliki emas wala fiddah dan tidak ada orang yang memiliki perak wala la yu'addi haqqaha yang tidak memberikan atau dikeluarkan haknya illa idza kana yaumul qiyamah subhat lahu sabahu min nar, kecuali dia di hari kiamat subihat lahu sabaih. Apa sabaihnya? Subihatnya apa? Dipanaskan, dipakaikan nemeng-nemengan dari api neraka. Jangan sopah, artinya sopah itu artinya bokong, bukan. Subihat lalu sabaih, karena di sini kata Bilmadi mempunyai nama atau isim sabaih. Fa'uhnya 'alaiha binari jahannam, kemudian dipanaskan di api neraka jahannam. Fayuqwa biha jambuhu wa dhahruhu, kemudian diserika jambuhu itu lambungnya wa dhahruhu dan gigirnya atau geger. Kullama baradat 'idat lahu, ketika telah adem atau dingin, 'idat lahu maka diulangi lagi. Ketika dipanaskan masuk ke neraka, udah dingin atau disetrika, setelah dingin maka diulangi lagi sampai seterusnya. Yomi tanah yaqdaru 50 alf sanah,
Dikira-kirakan di hari itu ketika orang yang tidak mau di dunia zakat, perkiraan yaitu selama 50.000 tahun diperlakukan seperti yang Rasulullah kabarkan. Hatta yuqda bainal ibad, sehingga diadili di antara hamba-hamba Allah yang lain, fayuro sabilah, kemudian diperlihatkan jalannya, imma ilal jannah, ada kalanya ditunjukkan ke jalan menuju surga, ada kalanya juga jalan menuju neraka. Artinya ketika mendapat siksaan seperti itu belum cukup, setelah dia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang lain, kemudian ditunjukkan juga dua jalan. Jalan yang pertama menuju surga, yang kedua menuju neraka. Ya kalau semuanya masih ada salah, ya tetap masuk lagi tentunya. Ya seperti biasa kayak itu, manusia itu ketika di dunia tidak luput dari salah itu benar. Namun tidak semuanya apa yang kita alami di dunia itu mulus, artinya tanpa hak-hak orang lain yang ketika kita alami di dunia. Pasti kalau ini hak orang lain, tentunya kita akan ditagih hak tersebut. Zakat ini kan ibadah intinya ada hak orang lain. Kalau kita tidak segera membersihkannya dalam waktu 1 tahun, maka tentunya hak orang lain tersebut yang meminta hak pada kita. Maka di hadis ini wayuqda bainal ibad fayurasabila, diadili di antara hamba yang lain. Udah ikhlas mesti, nggak perlu mungkin, ya udah aman, jalan ada sandungan lagi, enggak katanya. Waktu kemarin waktu ngaji, pas saya ketiduran nggak ada yang bangunin, harusnya Taufik harus seret Gusti, karena saya bodoh. Karena apa? Karena nggak ada yang ngopen sama saya. Nah, maka tentunya sebagai orang yang mengerti sebenarnya apa, kalau orang mengerti ini nggak melakukan sesuai syariat Rasul, syariat Allah atau syariat Rasulullah, tentunya lebih double, karena mengerti sama sekali. Tapi nggak mengerti sama sekali, perhaknya atau akhlak itu lebih tragis lagi. Karena di dua sisi tersebut ada yang ulama yang mengatakan orang yang bodoh nanti cuma satu, ketika dia melakukan satu kesalahan maka diberi catat satu kesalahan karena tidak tahu. Namun kalau seorang yang tahu ketika melakukan satu kesalahan, namun dia tahu terus melakukan, maka dia double, sudah tahu terus melakukan kesalahan. Namun ada juga yang mengatakan orang yang berbuat salah tidak mengerti yang melakukan, itu sudah berdobel-dobel, karena satu tidak mau mengerti ketika di dunia, namun ketika nanti di akhirat juga dibalas karena tidak mau mengerti, dan lebih sadis daripada orang yang mengerti. Karena sudah ada ikhtiar mau ngerti, terus kalau kesalahannya hal biasa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Satu pertanyaan mengenai zakat binatang ternak dan syaratnya. Dewasa ini apalagi di Batam kita banyak sekali menjumpai hewan-hewan yang mungkin bisa dibilang bukan beternak tetapi diperdagangkan. Kalau melihat jumlah seperti kambing misal angkanya sekian sampai sekian itu 1 ekor, kerbau atau sapi sekian sampai sekian itu 1 ekor, seperti yang Pak Ustadz jelaskan tadi.
Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan hewan-hewan yang sama jenisnya tetapi fungsinya diperdagangkan, bukan digembalakan. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah di zakat benda bernilai dan syaratnya, yaitu benda di sini disebutkan yaitu emas dan perak. Syarat wajib pada emas dan perak ada 5. Di sini yang kami tidak dapati adalah nisab benda tersebut. Batas nisabnya yang harus kita keluarkan zakatnya itu belum kita jumpai di sini. Mungkin Pak Ustadz bisa berikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah dengan menjual hewan yang sama jenisnya, artinya yang sama tersebut, yang hewan yang wajib ketika mencapai satu nisab wajib zakat? Kalau orang yang berjual beli, artinya akadnya tijarah, maka tentunya tidak sampai pada diwajibkannya zakat atau keluarnya zakat. Karena apa? Tetap nanti ada syaratnya haul atau 1 tahun. Kalau meskipun mencapai satu nisab itu batasan minimal. Contoh kalau ya sapi itu sekian 30. Kalau semuanya atau jual beli onta, contoh 5 ekor, kita punya 5 ekor, secara hitungan nisab sudah jatuh pada wajib zakat. Namun karena jual beli masanya singkat, bisa seminggu, bisa 2 bulan, belum laku, yang di bulan ketiga baru laku, itu tidak terjadi nih zakat karena 1 tahun. Terus yang syarat yang kita harus pahami juga, tamul milki ataupun pemilikan sempurna. Kalau ada titipan atau ini punya orang lain, modal dari ini ada orang lain, tentunya modal kalau sama-sama orang muslim namanya jadinya akad musyarakah atau sekutonan atau akad kerjasama. Akad kerjasama itu nanti sesuai akad. Nanti kalau semuanya mencapai satu nisab kita keluarkan zakat. Kalau muslim memang sudah dalam ketentuan diwajibkan zakat, maka mau tidak mau harus keluar zakat. Kalau semuanya non muslim, artinya kita musyarakah atau kerjasama dengan orang yang beda dengan kita, maka tentunya nanti hasilnya itu kalau milik kita mencapai satu nisab, contoh ekor onta sampai 15 ekor, nah dibagi-bagi kok kita kedapatan 7 ekor, berarti kita sudah mencapai satu nisab. Kalau terus sampai bertahan 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Adapun yang kedua, batas-batasan atau ketentuan nanti untuk masalah nisab itu sebenarnya terangkan nanti yang akan datang ya, di pasal-pasal yang akan datang atau di depan. Kalau diterangkan sekarang mungkin agak memakan waktu juga, yang tentunya habis banyak acara malam hari ini langsung pertanyaan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah harta, karena kita selama ini di dunia sudah 51 tahun pula kita ini, itu banyak yang kita jumpai teman-teman kita, ustaz atau ada ulama. Itu dalam perjalanan kita ada yang menjelaskan bahwasanya harta kita, umpamanya rumah beberapa tahun itu kan, walaupun kita cicil, atau harta negara, motor atau mobil. Kalau dalam informasi selama ini sebelum kita ngaji ini kan pernah dibicarakan juga bahwasanya kalau kita berat seperti itu kan harta kita juga, Iya. sekali aja kita zakatkan gitu.
Tapi kalau kita lihat di sini yang diwajibkan zakat itu ada cuma 5. Iya, apa itu masuk juga di sana atau bagaimana? Ya, tolong jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya itu kita harus tahu pengertian dari zakat itu sendiri. Yang pertama, zakat sedekah itu fungsinya hampir sama dan pengertiannya hampir sama, namun beda pada waktu atau kondisi tertentu. Contoh, kalau zakat itu mengenai hal 5 yang kita sebutkan tadi, yaitu mawashi, yaitu hewan, terus asman yang punya harga itu ya emas, perak. Kalau mungkin uranium kalau itu masuk ke logam maksudnya. Nah, terus apa? Hasil pertanian. Nah, pertanian disuruh harus pertanian, terus buah-buahan itu termasuk gandum dan makanan kekuatan manusia. Kalau di Indonesia ya mungkin beras keluarkan zakat itu juga nanti dari 1 tahun. Contoh semuanya bisa panen 3 kali, tapi harus dibagi. Contoh satu panenan dalam 1 hektar itu 1,5 buah. Contoh ini 4 ton paling dapat kita minimal panen atau taksir tengah-tengah 4 ton. 4 ton itu nanti zakatnya berapa, nanti dikeluarkan apa saat itu nanti atau menunggu 1 tahun, karena kita sudah akadnya 1 tahun. 1 tahun apa? 1 tahun nyewa. Meskipun nyewa, kalau dia ditayat begitu, karena fikih itu bukan main-main, karena di situ ada perintah Allah dan Rasulullah, tentunya harus kita jaga. Jangan sampai karena nanam padi hanya dikejar dengan masa 3 bulan terus panen terus kita tidak keluarkan zakat, itu salah. Kalau ia sampai di saat 1 haul atau 1 tahun, bulan-bulan berikutnya pas ketemu 1 tahun terus kita zakat, terus ditaksir keseluruhan kita yang berat buatan, maka tentunya lebih baik di termin 3 kali. Kalau masalah tadi rumah dan mobil atau barang-barang itu belum ada klasifikasi tentang mengenai itu. Namun kita perlu sadari juga kalau ya sedekah bisa diartikan zakat. Namun kalau zakat tentunya dengan kepastian yang pasti. 1 tahun tapi nisab. Kalau rumah apa nisabnya disabkan? Apa harus 5 rumah? Enggak ada. Makanya tidak mengandung unsur wajib keluar zakat. Kalau sedekah dengan arti sunnah, fungsinya tidak ada masalah. Kita sedekah rumah, kita sedekah mobil biar selamatan, nah itu tidak ada masalah. Tapi jatuhnya sunnah bukan wajib. Kalau sedekah berarti wajib, berarti larinya ke zakat artinya. Makanya saya utarakan zakat sama sedekah hampir sama pengertiannya, namun beda tentang waktu dan fungsi. Artinya pengertiannya, kalau ya wajib maka jatuhnya ke zakat. Kalau sedekah di luar ketentuan yang pasti tadi, maka tentunya mengandung sunnah hukumnya. Wade nggak usah berdiri ya. Tapi pertama menerangkan masalah model kubur. Orang itu ada yang memberitakan masalah apa, tapi kalau orang darah itu diharapkan itu gimana? Nah itu. Itu pertama Pak Ustadz menerangkan masalah mayat dikubur. Tapi ada orang kalau jarah-jarah itu diharapkan itu apa ada hadisnya atau tidak? Kalau ziarah kubur
itu Rasulullah sendiri pernah ziarah ke ibundanya yaitu Aminah. Di saat Rasulullah sudah hijrah ke Nabawi atau Madinah, ternyata Rasulullah menemui atau ziarah kuburan ibundanya Aminah di desa Abwa. Abwa itu bisa dikatakan orang mengenai tutorial waktu itu perbatasan antara Madinah dan kota. Namun kemungkinan sekarang sudah berbeda ya. Artinya suatu sejarah meskipun baik tanah ataupun letak tutorialnya itu bisa berbeda. Mungkin satu kecamatan nanti karena luas nanti ada pelebaran, artinya pemekaran bisa. Nah, mungkin ini sudah bukan batasan lagi mungkin kalau yang masalah ziarah ini. Kemudian Rasulullah juga sering ke Qatla Uhudin, yaitu orang yang bekas perang Uhud, diantaranya ke Baqi setiap tahunnya. Setiap tahun Rasulullah ziarah ke makam Baqi. Terus karena boleh dan Rasulullah sendiri melakukan ziarah maka boleh hukumnya. Karena Rasulullah itu pernah melakukan meskipun 2 kali atau 3 kali, jangankan lebih dari satu pun kalau nempel pada af'al wa qauli Rasulullah SAW maka tentunya af'al wa aqwal tentunya menjadi sunnah. Namun yang diharamkan pernah dikatakan Rasulullah SAW menjadi kubur, karena melihat kondisi para sahabat saat itu belum tahu bagaimana tata cara untuk berziarah ke makam, ke kuburan atau orang-orang tua yang sudah meninggal, belum tahu caranya, maka Rasulullah melarang. Kemudian Rasulullah melanjutkan ketika para sahabat alim ngerti adabnya, tata caranya, bagaimana kita bukan meminta ke ahli kubur, kita meminta pada Allah untuk bagaimana meringankan ahli kubur dan sebagainya, baru bazuruha. Kemudian Rasulullah memerintahkan ziarahlah kamu ke kuburan. Hanya itu domirnya kembali marjah ke kubur. Jadi tidak ada masalah ziarah beli keluar banyak duit, nggak masalah. Apa doa ilmu? Nah itu tergantung, kita nggak tahu apa itu menyanyikan harta atau bukan. Kalau itu suatu keharusan atau kita pengen dan senang ziarah ke kuburnya orang soleh dengan harapan keberkahan yang kita ziarahi menempel pada kita, contoh. Terus kita juga minta kepada Allah sesuai apa yang kita tuju. Kita ziarah ke orang yang soleh. Nah, orang yang soleh ini orang soleh yang ziarahi. Nah, kalau beda sama maling besar, tatuannya blok gitu, menakutkan, kita mau ziarah, nggak usah. Harapannya apa? Kalau orang soleh, tentunya apalagi orang yang telah berpindah ke alam dari alam dunia ke alam akhirat, itu jangan katakan mereka bahwa mereka itu mati, namun mereka hanya berpindah tempat. Al-Quran mengatakan seperti itu, maka tentunya mereka, saya yakin karena Al-Quran yang mengatakan, berarti mereka nggak mati, hanya pindah tempat. Artinya alamnya lebih awas, lebih terang lagi daripada alam kita, penglihatannya yang terbatas. Kalau kita memandang hanya sampai tembok saja, sebalik tembok nggak bisa melihat. Namun kalau mereka yang sudah mengenali kita, khususnya sholihin, lebih terang dan lebih tajam. Kalau kita memintakan menjadikan mereka wasilah, wahai abah atau yai, usulkan saya sama Allah. Ke makam Rasulullah Raudhah juga biasanya kan mengatakan seperti jadikan wasilah. Dan masalah wasilah ini banyak di hadis-hadis banyak berkabaran tentang wasilah itu dibolehkan, bahwa ketika satu zaman atau satu waktu di suatu tempat ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, para sahabat kebingungan, gak ada yang diminum, gak ada yang mau dijadikan air untuk ya kebutuhan rumah tangga. Terus menemui Umar, ya karena para sahabat itu seperti itu dengan wasilah ini, dengan wasilah itu banyak berbaran.
Dah kami tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bisultan nabi min al qadim wal karim wal karimat kita mati wa jawab mustajabah amin. Allahumma salli dengan bismil haqqan wa qadran nadirin wa muslimin. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ma huwa illa dzikrun lil alamin mustajabah hakim. وورث سليمان داود عليه السلام الوجود وشرنا بالطهر أمورنا وأصلحنا أجسادنا وفي حوائجنا واصل أموالنا وأولادنا وحبب لنا بالناس أجمعين وتبعنا ذرية كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحيى قولا كافرا قل جاء الحق ليس كالباطل فأتنا من يزوقا وننزل منه آمين وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.